Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah tabaraka wa ta'ala wa musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sebagai pengantar zikir jama'i, sedikit sekapur sirih berkaitan dengan istiqlal kita pada tahun ini. Yang tadi cukup banyak Romo Kiai Abdul Qayyum memberikan pencerahan terhadap kita terkait dengan istiqlal yang memberikan inspiratif keukhuwahan, ukhuwah yang begitu sangat agung artinya dalam Islam, dan begitu banyak apa yang disampaikan oleh beliau. Akhirnya dhewek niki kalah karo kala jengking, kalah karo kodhok. Subhanallah. Pada akhirnya kemudian kalau sudah bicara masalah ukhuwah, memang intinya ada pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak disebut iman sempurna salah seorang di antara kamu sampai ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Apa kalau bukan seorang sudah bisa menghilangkan al-ghil pada pribadinya. Kendala yang paling berat adalah al-ghil, sampai al-ghil pun termasuk penyakit terakhir ya, yang akhirnya dicabut oleh Allah ketika kita seluruhnya masuk surga. Sekedar untuk menyambung daripada apa yang disampaikan beliau, tidak ada hubungan istiqlal ini menjadi sebuah budaya yang membuat orang setelah berharap besar setelah Ramadan dengan nafahat yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebegitu sangat besarnya dalam rangka untuk Allah ingin melihat hambanya diampuni, bukan dengan cara kita, dengan cara Allah. Ketika puasa Ramadan dan ibadahnya diterima, bayangkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Itu luar biasa. Ini kembali kepada fadlullah wa rahmatuh. Qul bi fadlillah bi rahmatih fabidzalika falyafrahu. Kita wajib bergembira dengan fadlullah seperti ini. Terus dakwah pemula kita, dakwah para ulama kita dahulu, kalau ini ada hubungan dengan dosa manusia dengan Allah yang begitu intinya memang harus mendapatkan ampun dari Allah dengan caranya. Kenapa kalau kemudian antara sesama kita juga akhirnya juga minta terampuni? Agar dosa yang dengan Allah, walaupun dosa dengan Allah ini maksud zambun layuk bau bih, Gusti Allah niku nek kare dosane menungso pokoke gelem tobat ya beres wis.
tidak mengulangi laginya, selesai. Walaupun seorang membunuh sampai 100 orang. Karena Allah bersifat ghafir, ghaffar dan ghafur. Ghafirun lima madha, ghaffarun wa in takarrarat, sekalipun bolak-balik dosa pokoknya gelem tobat di sepuro. Ghafurun wa in azumat, senajan gede dosane ini gelem tobat diterima. Itu pun cara tobat, Masya Allah, tidak seperti kapan kita mendengar cerita ketika Bani Israel menyembah Ijil, menyembah pedet emas. Itu tobatnya adalah harus faktulu anfusakum, tobat bahwa kudu mateni awake. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Lah tobat niku kudu mateni wong, mateni awake dhewe. Allah, baru diterima. Sedangkan kita kembali kepada ghafirun wa ghaffarun wa ghafurun, ulama memberikan gambaran murahing Gusti Allah ngakoni dosa iku nglebur dosa. Al-i'tiraf yamhul iqtiraf, al-i'tiraf yamhul iqtiraf, bahwa ngakoni dosa iku sing lebur dosa. Di zaman yang memang kita sendiri tahu bagaimana namanya dosa di akhir zaman ini tidak seperti dosa di zaman-zaman awal. Yani kalau kita bicara dosa di akhir zaman ini selalu kecemok dosa, no dindi ono dosa, titik-titik dosa, sampai uang ora rumangsa dosa. Padahal dosa, tapi tidak dianggap dosa. Karena saking banyaknya dosa, yang kita tidak bisa mengelak daripada dosa. Sampai riba itu seperti apa, orang tidak mungkin tidak terlibat riba di akhir zaman ini. Kalau tidak terlibat riba pun akan terkena debunya riba. Luar biasanya ya. Udah. Karena itu Rasulullah berpesan saat turungi salam minggu, dan ini memberikan satu isyarat, cukup pendek berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepada kamu, kepada engkau daripada dosa dan hutang. Memberikan isyarat ini kenapa dipesan Rasulullah, dan bahkan pesan ini diletakkan dalam sholat, dipilih oleh Rasulullah untuk dimintakan dalam sholat. Yang doa dalam sholat ini tidak seperti doa di luar sholat. Sampai-sampai min ulama hadis, ulama zahir memberikan keterangan kenapa kalau kemudian dalam sholat ada rukun suruh baca Fatihah dan yang lain, dan Rasulullah perintah untuk berdoa sebelum salam. Sekian banyak hadis menjelaskan Rasulullah berpesan sebelum salam berdoa A, B, C, D, termasuk hendaknya berlindung daripada dosa dan hutang. Diisyaratkan oleh para ulama, ini sangat berhubungan dengan kehidupan kita di akhir zaman ini. Hidup ini selalu penuh dengan dosa, di mana-mana dengan dosa. Adapun dengan hutang, memang kita sekarang hidup terlibat dengan hutang, di mana-mana hutang. Kita itu montore apik hutang, omahe apik hutang. Karena kehidupan bukan bersifat kebutuhan, sudah bersifat gaya hidup,
Hidup konsumtif ini membuat kita yang penting jangan sampai kalah dengan orang lain senajan utang. Ya. Untuk membebaskan itu, hendaknya kita berdoa sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghrab. Karena kenyataannya memang kita tidak bisa lepas daripada dosa dan hutang hidup di akhir zaman ini. Begitu. Akhirnya kemudian berlanjut dengan yang namanya dosa itu sendiri. Sementara dosa, ada dosa dengan kita dengan Allah itu maklum, gampang, Allah bakal ngampuni. Ning dosa menungso karo menungso, tidak semudah itu. Masuk zambun yu'bahu bihi. Ada zambun la yu'bahu bihi, ada zambun yu'bahu bihi. Zambun la yu'bahu bihi itu Allah gak ngereken pokoknya gelem tobat kontak sepuro. Tapi kalau zambun yu'bahu bihi itu bersama orang. Kita dengan orang lain dan kemudian akhirnya kita kemudian punya hak-hak adami yang harus nanti mau ndak mau akan ada tuntutan di akhirat. Kalau toh pun mungkin seorang Masya Allah walaupun pahalanya gunung kemunung karena banyak tuntutan, akhirnya kemudian menjadi muflis, menjadi bangkrut. Terus bagaimana dengan sesama manusia ini? Bagaimana mudahnya untuk diampuni? Apa cukup istighlal hari datang maaf lahir batin kena maaf lah SMS nisan karo WA nisan. Nah, kalau ini kan Masya Allah masih ziarah, masih ini, masih subhanallah ada satu kekuatan ukhuwah qalbiyah. Kalau sekarang kan cukup dengan WA ya. Maaf apa? Lahir batin. Berarti istighlalnya pun hanya bil lisan, hanya bil lisan. Hanya dengan tulisan, dengan bil lisan. Padahal mesti ini mboten ngoten. Duwe salah aku, duwe salah karo awakmu, ngene sepuron yo, oh yo nih. Apa mungkin itu? Kalau kita dengan Allah malah mudah. Karena kita interaksi dengan Allah itu kapan saja bisa. Buktinya dengan doa itu kita interaksi dengan Allah, apalagi dalam sholat. Doa itu sendiri kita mesti sudah bisa interaksi sama Allah, walaupun kita masuk di kakus pun bisa interaksi dengan Allah. Allahumma inni a'udzubika minal ma'as min khubuthil khaba'is. Mau kumpul sama istri tuh bisa berhubungan dengan Allah. Wa majannibis syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Dengan Allah. Kalau manusia mana mungkin? Satu-satu lah. Kalau sekiranya kita kembali pada fadlullah wa rahmatuh, sangat berkaitan dengan syariat Islam. Yang kemudian kita kembali merujuk kepada firman Allah dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina walil mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Akhirnya syariat menentukan, maklum Rasulullah diperintah oleh Allah untuk mintakan ampun kepada kita. Itu hak Rasulullah, sudah tentu ini adalah bahagian fadlullah. Bab Rasulullah mintakan ampun tidak mungkin ditolak oleh Allah, dan itu perintah Allah. Di selanjutnya justru kemudian kita diperintahkan untuk mintakan ampun antara kita sendiri dengan bahasa astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah
lil mu'minina wal mu'minat, untuk sesama. Kan kalau kita bicara syighul istighfar itu dimulai astaghfirullah saja, kemudian astaghfirullah alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang untuk manusianya astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, bahkan menjadi kewajiban khatib Jum'ah. Begitu menjalankan khutbah maka ada rukunnya yang disimpulkan dalam sebuah bait syair, hasil sabron waraan adaba dawim saron tajidil amala. Diambil daripada haknya hasil, hak alhamdulillah, hamdalah. Sabron salawat, diambil shotnya. Waro'an, wawunya wasiat takwa. Adaban, ayatul Quran. Kemudian dawim saharon tajidil amalah, dawim doa. Doanya harus fokus. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Antum bisa membayangkan ketika khutbah cuma disampaikan, berarti berapa ratus ribu masjid di seluruh dunia ini berbarengan bergilir mintakan ampun. Si khotib cuman Allahul muslimin, kemudian audiennya cuman amin, alhamdulillah, amin, amin, stempel doa itu. Istilahnya kemudian berarti di sini sudah ada namanya kerjasama gotong royong, satu dengan yang lain saling minta memaafkan pada temannya. Bicara masalah namanya doa, yang itu minal kalimit thayyib ilaihi yas'adul kalimut thayyib walau bil lisan, itu naik kepada Allah. Ilaihi yas'adul kalimat thayyib wal amalus shalihu yarfa'uh. Kalau enggak maka basmalah tidak naik. Basmalah itu naik ke Allah, hamdalah itu naik ke Allah, hauqalah itu naik ke Allah, hasbalah itu naik ke Allah, innalillah naik ke Allah. Ini serentak khutbah Jumat seluruhnya. Kalau tahun ngapunten ibu-ibu boten dari Jumatan melok bojone wae ya. Gitu. Intinya di sini arti Allah ingin membuat kita sesama ini akhirnya karena ada kerjasama doa akhirnya menjadi dinolkan oleh Allah dosanya. Dinolkan oleh Allah dosanya. Maka akibatnya wal akibatul lil muttaqin, alhamdulillah, kayaknya seorang muslim siapapun akan dinolkan dosanya. Tetap walaupun juga yang barangkali beling harus masuk neraka pun toh juga akan dinolkan. Wa dzalimuna maghfurun lah. Apalagi ada syafaatul Rasulullah, apalagi ada syafaatul ulama as-salihin, apalagi ada syafaatul syuhada, apalagi syafaatul as-siddiqin. Udah. Begitu ada mayit pun, jenazah, mesti kita Allahumma fillahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. 100 orang diterima syafaatnya. Kalau nggak 100 orang pakai 3 soft diterima syafaatnya. Ayo. Kurang apanya? Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Jadi intinya berarti memang begitulah caranya Allah membuat kita sebagai hamba yang beriman padanya ini dinolkan sendiri oleh Allah dengan caranya. Akhirnya kemudian dibuatlah satu budaya
Kalau setelah Ramadan ada istihlal halal bihalal. Tujuannya di situ. Ngapunten niki sama takok ana hadis ya apa ora? Ya ora ono. Tapi dalilnya cukup dawa loh ya. Dalilnya panjang. Istidlalnya panjang. Sampai kemudian ulama saking cerdasnya, ya, kalau sudah ada perintah memintakan ampun pada sesama, ono wong sing paling pokok kudu prioritas dapat doa. Makanya orang tuamu, guru-gurumu, Allahumma ghfir waghfir lana dzunubana wali walidina wali masyayikhina wali muallimina wali asatidatina wali man ahsan ilaina wali ashabil huquqin wajibati alaina wali jami'il muslimina al ahya'i minhum wal amwat. Al ahya'i piro jumlahe wal amwat piro jumlahe. Ya Allah, fadlullah wasi'un. Begitu. Alhamdulillah, akhirnya dengan gotong royong inilah insya Allah kita seluruhnya masuk surganya Allah. Terus sekarang ada yang harus kita cerdas. Berarti kalau begitu per muslim A terhadap B, B terhadap C, C terhadap D, bahkan seluruh kaum muslimin dimanapun, di kutub utara, di kutub selatan, di Amerika, di Australia, di Jerman, di sini, seluruhnya ketika ketemu, oh kamu punya jasa sama aku, kamu berjasa kepada saya, jasamu ini jauh lebih berharga daripada jasamu memberikan kebaikan, memberikan duit 10 juta. Cilik, minta ampun. Padahal tidak mungkin seorang masuk surga kalau tidak diampuni. Masuk surga itu maknanya sudah tidak ada dosa, karena dosa diampuni. Dan ini gotong royong ini membuat kita dilindungi Allah. Jadi berarti sebetulnya masing-masing kita ini jadi sudah memberikan jasa masing-masing. Yang haknya adalah kita harus berterima kasih. Berterima kasih itulah kemudian Rasulullah ingin menggambarkan terima kasihmu opo sama temanmu. Cintailah dia seperti mencintai dirimu sendiri. Masya Allah. Itu baru namanya ngerti jasa seseorang. Cintailah temanmu seperti mencintai dirimu sendiri. Kalau tidak bisa begitu, ya mana namanya ukhuwah Islamiyah ini mana, ukhuwah iman ini mana. Jadi berarti kita belum sempurna iman kita karena la yu'minu, belum sempurna iman. Berarti kalau belum bisa begitu berarti belum sempurna. Maka jadi kalau Rasulullah sendiri sampai tadi digambarkan, jangan sampai ada sesuatu yang membuat aku gelo di samping sama saya, agar saya salimus sadr. Salimus sadr ini adalah justru hal yang tidak mudah kita lakukan, apalagi namanya ghil itu betul-betul memang tidak pernah pisah dengan kita. Karena itu kemudian Allah juga perintah, makanya mintalah sama Allah agar ghil ini dihilangkan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Kalau bisa salimus sadr, iman sempurna. Ghil ini seperti apa sih? Ghil ini sebetulnya ada yang sangat ringan, ada yang berat, ada yang membahayakan. Yang sangat ringan pokoknya seorang muslim kepo karo sing liya itu berarti ghil. Kepo. Lah pokoknya ngurusi wong liya ku napa? Makanya saya jadi ingat Abuya ketika mengajar pada kita, ada seorang tanya pada temannya, penggaweanmu apa? Marah itu Abuya. Urusannya apa kata kok penggawean? Sing mene penggawean Gusti Allah untuk kowe. Umur sampean piro? Marah Abuya.
Sing kowe umur ku sapa? Kowe wae. Takok umur. Apalagi Masya Allah saiki wis gede ya biyen cilik ya mesti ae masa gede terus cilik terus ya namanya kepo ini Masya Allah ya, apalagi ada medsos Masya Allah, oh luar biasa dunia kepo namanya ya begitu. Jadi kepo ini termasuk ghil, apalagi namanya dengki, apalagi namanya iri, aduh sudah begitu. Jadi idhabul ghil ini bahagian perintah agama, kan ini berat. Jadi kalau kita sudah namanya salimus sadr, dalam bahasa ilmu tasawuf namanya az-zud al-inkisar. Al-inkisar itu dari luluh hatinya luluh ke ono rine. Nah, itu baru kemudian inilah kata Imam Sa'rani mengatakan al-abwabu katsiratun qad istaghama 'alaiha an-nas. Pintu untuk menuju amal sholat banyak sekali pintunya. Manusia berdesak-desaan ingin mendapatkannya di situ. Contoh sedekah, rebutan sedekah, sholat rebutan sholat sing tahajud, kemudian zakat juga demikian. Semuanya bisa masuk, desekan semua. Wal inkisar fa innahu lajtihaman. Sedangkan inkisar ini luluh hati ini urusan ndak ada rasa ri karwang lian. Ini adalah berat, karena itu tidak berdesaan dari pintu ini. Makanya para wali-wali itu yang banyak adalah karena mereka sudah masuk dalam babul inkisar. Orang berdesaan amal ini, Masya Allah. Tapi yang masuk babul inkisar tidak ada desaan karena saking sedikitnya. Idhabul ghil, kemudian kita lanjutkan menjadi al-inkisar, kita lanjutkan menjadi namanya salimus sadr. Makanya Rasulullah SAW ketika dimusuhi ya, seperti itulah oleh orang kafir, Masya Allah sudah dikeluarkan dari kota Mekah ke Madinah. Tidak itu saja, kemudian diperangi terus menerus, perang. Masya Allah menang Fathu Makkah. Ya Allah, enak Rasulullah, tidak ada rasa sedikit pun seperti apa. Idhabu, sudah pergi semuanya sudah saya ampuni, tidak ada apa-apa, tidak ada balas dendam, tidak ada apa. Subhanallah, salimus sadr. Ini makanya kita belajar, mudah-mudahan bisa menghilangkan ini. Kita kadang-kadang dengan tetangga ya, dan dengan teman sendiri masih punya ghil. Apalagi namanya yang berat itu kelompok sama kelompok, ghil-ghilan, Masya Allah, gak mari-mari ya. Ghil fima bainahum. Kalau sahabat kan lain, didengar Rasulullah ruhama'u bainahum. Bisa ruhama bagaimana? Karena mereka sulama sadr, hatinya sudah selamat semua sudah. Jadi hanya kasih sayang antara satu dengan yang lain. Kalau kita, Masya Allah, masih jauh. Jadi kapan kita bisa melakukan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih. Sementara ada minimal, ada maksimal. Minimal kalau kamu melihat temanmu baik, meloo seneng. Sudah. Kalau kamu melihat siapapun saudaramu seneng, meloo seneng. Sudah. Bukan seperti aku seneng baru beli HP 10 juta. Terus Akhi Ubed bilang, Bi, HP-nya bagus, Bi, ngono. Saya bilang, hot, ngono ya.
SPM jadi. Siapa yang bisa begitu? Ahlul Hijaz memang menjadi kebiasaan mereka begitu kalau ada seorang punya nikmat, kemudian dia senang, Masya Allah, pulpenmu bagus ya, hut, ini ya. Baru saja beli sepeda motor, hut, baru beli mobil, hut, gitu. Kapan? Enggak. Kalau ada temanmu seneng, melo, oh seneng, wis, gitu. Coba sekarang mari kita jadi mengafilasi diri kita. Saya punya tetangga, tidak punya apa-apa, alhamdulillah. Hari ini bisa beli kursi, alhamdulillah. Besok membeli TV, alhamdulillah. Besok lagi membeli kursi, beli apa? Lemari, alhamdulillah. Besok lagi membeli, iya tak, teman tak? Paling cangkeme semuni baru 2 kali ikut toko sopo paling kredit jaringan kepo itu paling utang ndak begitu ndak. Alhamdulillah sampai nuwun sewu ini kadang kiai juga nggak seneng sama kiai lo ya Allah kok yono kiai ora seneng kiai ya karena itu tadi kepo tadi itu jangan kalah ya begitu. Makanya ngapunten kiai gak seneng kiai anake ora bakal dadi kiai sunai, tapi ono wong bodoh seneng kiai anake dadi kiai gak seneng kiai anake gak dadi kiai, wong bodoh seneng kiai anake dadi kiai, dapat hijab dari Allah. Maka ini urusan ini penting. Bagaimana kita orang lain tuh, bagaimana? Makanya namanya husnudzon bil mukmin itu. Begitu harus lebih kita depankan. Jadi bahayanya di sini masalahnya kalau ini sudah masih ada, memang ya repot. Makanya tadi penyakit paling berat itu adalah sampai kuburan ini mangkel lah anjir. Lebu swarga baru apa? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Memang ini kita bicara kamalul iman, tapi bicara masalah istighlal menuju namanya ukhuwah. Ukhuwah seperti apa gambarannya adalah cukup kita pahami hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tinggal masalahnya adalah minimal apa maksimal paling tidak. Karena itu kemudian jangan ada ghil di antara kita, dan mudah-mudahan kumpul kita ini mimbabi husnan billah, maka dosa kita sesama insya Allah diampuni oleh Allah. Jadi kata-kata maaf lahir batin itu tidak muspro, tetap punya nilai, karena kembali kepada pengakuan dosa saja sudah melebur dosa. Hada min fadlillah wa fadlullahi wasi'un wallahu dzul fadlil azim. Agar kita kemudian tahu, kadang-kadang kan begini, ikut dalilin kita dalili wae tapi ra iso nerangno ya. Ini masalahnya di situ ya. Padahal ini adalah bagus sekali kumpul-kumpul bareng-bareng ini begini ini kan satu keindahan dalam hidup. Sementara kalau bicara masalah keindahan hidup dan keselamatan di akhir zaman ini, 3 saja kata Rasulullah. Pertama, rezeki yang halal. Yang kedua, masih mau ngaji. Yang ketiga, cari saudara karena Allah. Ukhuwah billah. Selamat di akhir zaman 3. Pertama apa? Rezeki yang halal. Yang kedua apa? Masih mau ngaji biar tahu hukumnya Allah. Yang ketiga apa? Saudara karena Allah. Ini saudara karena Allah ya. Nggak antum masuk ngaji tadi enak, kita denger ngadem no hati ya. Masya Allah, itulah diantaranya ya. Yang nggak sama dengan yang SMS tok, nggak sama ya. Saya pegel badannya SMS pegel tok, tapi ya dibales wae tetap oleh ganjarannya ya. Tapi
Yang ngaji sama. Sekarang ngaji itu ngaji teko apa ngaji gak teko, online atau offline ya. Kalau online kan masya Allah datang, masya dengan kesiapan, dengan kalau rugi ya rugi finansial, tenaga macam-macam terus teko. Ngaji ya dapat ilmu yang masuk hati. Nah, kalau ngaji namanya online, jangan-jangan ngaji YouTube nisan, yo Jimurnya TV, tapi karo katoan bluder nisan, karo rokokan nisan, yo ngaji. Untung saya gelem ngaji. Masalahnya mbok mlebu ora. Kalau gini kan masuk. Tapi yang tadi bluder tadi ngaji kita tapi mbok mlebu ora ya. Makanya juga maaf lahir batin online sama offline di sini. Kira-kira begitu. Ini hikmah yang saya ambil, kesimpulan termasuk menambah ifadah dari yang diterangkan oleh Gus Qayyum. Insyaallah manfaat ya. Jadi seperti biasanya kita akan mengakhiri majelis ini dengan full sholawat yang alhamdulillah saudara-saudara kita sudah datang akan ngapunten biasanya saya Ustadz Mahfud Maslul sekarang gantian lah ya. Sepupunya ini